Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, terlebih dahulu mari kita kembali hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta, yang maha melihat perbuatan kita, maha mendengar ucapan kita, dan maha mengetahui segala isi hati kita, yang masih senantiasa memberi kita begitu banyak karunia dan nikmatnya. Begitu juga memberi kita begitu banyak ampunan dan maafnya. Kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan, agar kita bisa senantiasa berucap dan beramal sesuai dengan apa yang Ia ridhai dan Ia cintai. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian rahimakumullah, kaidah ke-21 yang dengan izin Allah akan kita bahas adalah tentang akhlak berkata atau bersikap jujur. Akhlak bersikap jujur. Dan kaidah ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama golongan orang-orang yang apa jemaah? Kalau jujur itu tepatnya apa? Berkata atau bersikap jujur. Karena kejujuran di sini nanti yang dimaksud adalah tidak hanya sekedar ucapan tapi juga perbuatan. Jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiq. Shadiq ini orang yang terjemah lainnya yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalau jujur itu biasanya kita pahami dalam ucapan. Ucapan yang jujur itu apa jemaah? Pengertiannya, ucapan yang sesuai dengan kenyataan. Ya. Kalau berkata jujur berarti kata-katanya sesuai dengan kenyataan. Kalau perbuatan yang shadiq, ya, perbuatan yang shadiq itu berarti apa? Perbuatan yang sesuai dengan nilai yang dianut. Perbuatannya sesuai dengan nilai yang dianut. Nilai itu apa? Nilai itu adalah apa yang dipandang baik, apa yang dipandang benar, apa yang dipandang layak, pantas, dan seterusnya. Ketika seorang misalnya menganut atau meyakini, berpandangan bahwa misalnya membantu orang lain adalah perbuatan yang baik, membantu orang lain adalah perbuatan yang baik, maka keyakinannya atau pandangannya ini ketika memang ada keselarasan dengan perbuatannya, atau dibalik, perbuatannya selaras dengan apa yang menjadi pandangannya, maka disebut apa? Orang itu shadiq. Shadiq. Makanya di sini kata-kata shadiqun tidak hanya ucapan yang sesuai dengan kenyataan, tapi apa? Perbuatan yang juga sesuai dengan pandangan, nilai ya yang dianut. Ini jamaah sekalian. Jadi ini mencakup apa? Mencakup perbuatan, ucapan dan
dan perbuatan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kaidah ini sebenarnya ya berada dalam konteks tentang peristiwa ketika ya ini salah satunya ya, ketika sebagian sahabat itu tidak ikut berperang. Ya, tidak ikut berperang karena sebenarnya suatu alasan yang tidak dapat diterima. Ya, ada 3 orang sahabat yang kemudian mereka tidak ikut berperang, dan pada saat Nabi SAW kembali ke Madinah, ya, mereka akhirnya mengakui bahwasanya mereka tidak memiliki alasan yang membenarkan perbuatan mereka. Ini jamaah sekalian. Awalnya ya di antara mereka itu ada yang sudah siap-siap mau membuat-buat ya alasan yang tidak benar. Ya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya. Tapi kemudian ya karena sadar bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau dia berkata dusta, maka Allah akan memberitahu ya, bahwasanya alasan yang dikemukakan itu adalah alasan yang dusta. Akhirnya ya, mereka pun ya 3 orang ini juga kemudian berkata apa adanya, terus terang. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 117 sampai 119 ya, kisahnya ini ya Allah Subhanahu wa taala ya telah berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Sungguhnya Allah telah menerima taubat ya, atau telah mengampuni nabinya dan kalangan muhajirin serta orang-orang ansar yang mengikuti Nabi SAW pada saat-saat sulit, fi sa'atil usrah. Pada saat-saat sulit itu maksudnya apa? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan peperangan. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum. Ya, setelah mereka itu kondisi hati mereka terguncang. Ya, sebagian dari mereka, hati-hati sebagian dari mereka itu ada yang terguncang, tergoyahkan dengan situasi yang sulit itu. Kemudian Allah ya mengampuni mereka. Sungguhnya Allah Maha Maha pengasih dan Maha penyayang. Ya. Jadi ini jamaah sekalian rahimakumullah berkenaan dengan apa? Dengan taubat Allah, bukan taubat Allah, artinya penerimaan. Ya. Allah menerima taubat orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah, ya bertaubat kepada Allah dari perbuatan-perbuatan buruk mereka. Kemudian wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih. Begitu juga Allah menerima taubat, mengampuni 3 orang yang khulifu. Ya. Khulifu ini artinya apa? Tidak ikut berperang. Atau salah satu ditangguhkan, ya mereka itu ditangguhkan keadaannya. Ya, ditangguhkan keadaannya maksudnya apa? Apakah ketika mereka sudah menyampaikan uzur, ya menyampaikan bahwasanya mereka tidak memiliki alasan yang dibenarkan sehingga mereka tidak berperang, maka kemudian ditangguhkan keadaan mereka. Ya, sampai beberapa waktu, ya, dan selama itu pula mereka diboikot. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk tidak mengajak mereka bicara, tidak memberi mereka salam. Ya. Artinya betul-betul didiamin, dicuekin sampai beberapa waktu. Nah, kondisi mereka yang ditangguhkan inilah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan setelah beberapa waktu, maka Allah kemudian menerangkan bahwa Ia menerima taubat mereka, mengampuni mereka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya setelah ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiq. Shadiq di sini artinya ketika kondisi mereka memang tidak memiliki alasan apapun, ya, yang membenarkan, membuat perbuatan mereka termaafkan, ya, mereka tidak membuat-buat alasan apapun. Ini salah satu sikap jujur, ya, sikap jujur. Jadi apa adanya, ketika mereka memang tidak ada alasan yang dibenarkan, maka mereka katakan sudah, kami tidak punya alasan, ya. Karena memang waktu itu kondisi sedang mendekati musim panen, ya, kondisi juga hawanya, cuacanya juga sangat panas, ya, sehingga banyak, ya, godaan agar tidak ikut berperang. Ini jamaah sekalian Allah. Jadi intinya, ya, sebagaimana diterangkan oleh penulis kitab ini, bahwasanya pesan dari kaidah ini adalah bahwa orang-orang yang Allah ampuni mereka, ya, pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga orang-orang atau para sahabat yang bersama beliau dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka ini adalah a'immatus shadiqin, para imam, orang-orang yang sungguh-sungguh. Ya, saya terjemahkan shadiq di sini sungguh-sungguh. Artinya sungguh-sungguh dalam ucapan mereka, ya, sungguh-sungguh dalam perbuatan mereka. Ya. Maka ikutilah mereka. Jadi ada kata-kata wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi pesannya tidak hanya untuk para sahabat kaum muslimin di masa itu, tapi juga, ya, disimpulkan oleh penulis kitab ini, kita pun, ya, hendaknya menjadikan mereka, para sahabat Nabi SAW dan para sahabatnya, ya, sebagai panutan kita, sebagai teladan kita dalam bersikap sungguh-sungguh. Nah, ini jamaah sekalian Allah. Kemudian penulis kitab ini menjelaskan bahwa banyak orang yang menyangka bahwa kata-kata shadiq ini hanya untuk ucapan saja. Ya, jujur itu pertama kali kalau kita katakan jujur, maka yang kita pahami adalah berkaitan dengan ucapan. Padahal jujur ini tidak hanya berkaitan dengan ucapan, tapi juga dengan perbuatan, bahkan kondisi, ya. Jadi di sini dikatakan bahwasanya law ta'ammala al-insanu siyaqaha la'alima annaha tashmalu jami'al aqwali wal af'ali wal ahwal. Bahwasanya kalau ayat ini kita perhatikan, maka kita akan bisa melihat bahwa sikap shadiq, as-sidq itu mencakup, ya, semua ucapan, perbuatan, dan keadaan. Keadaan ini maksudnya apa jemaah? Jadi kalau ucapan kita jelas, al-aqwal itu ucapan tadi, ya. Sidq, kejujuran dalam ucapan sesuai dengan kenyataan, kejujuran dalam perbuatan sesuai dengan nilai yang dianut, pandangan yang diyakini. Maka keadaan, kejujuran dalam keadaan apa jemaah? Keadaan yang zahir itu sesuai dengan keadaan batinnya, ya. Keadaan zahirnya itu sesuai dengan keadaan batinnya. Artinya apa? Ketika seorang menampakkan kebaikan, maka betul-betul itu muncul dari batin yang baik. Bukan sekedar kamuflase bahasanya, atau sekedar pencitraan, atau hanya cari muka, ya. Jadi kondisi zahir seorang itu betul-betul memang muncul dari baik. Kebaikan zahir seseorang muncul dari kebaikan batinnya, tidak dibuat-buat. Nah, ini maksudnya kesungguhan dalam hal al-ahwal, ya. Ahwal itu artinya jamak dari hal, keadaan, ya. Jadi antara yang zahirnya itu sesuai dengan batinnya. Kalau misalnya orang zahirnya tidak sesuai dengan batinnya, jadi zahirnya lebih baik daripada batinnya, tercela atau terpuji jamaah? Zahirnya, ya, lebih baik daripada batinnya, tercela atau terpuji? Ayo coba nyambung nggak ya? Tercela. Seperti orang-orang munafik, mereka sholat zahirnya, tapi
Mereka malas mau sholat. Jadi zahirnya baik, ya lebih baik daripada batinnya. Tapi kalau ada orang apa? Batinnya lebih baik daripada zahirnya. Nah, dibalik coba jemaah. Ada nggak orang kayak gitu? Jadi kelihatannya kasar, mungkin tapi apa? Hatinya tuh sebenarnya lembut, baik sebenarnya. Nah ini, mungkin ada orang yang seperti itu. Jadi ketika dia misalnya mungkin melakukan hal-hal yang secara zahir itu membuat orang tidak nyaman, tapi apa? Sesungguhnya dia punya niat baik. Nah ini, boleh jadi ada yang seperti itu. Ya, tapi yang jelas kebaikan yang zahir itu harus berangkat dari kebaikan batin. Ya. Sekarang apa perlu yang namanya baik itu apa? Cuman batin aja? Enggak ya jamaah sekalian rahmatullah. Ya kita perlu mengingat bahwa sebagian orang ada yang mengatakan cukup niatnya saja, cukup batinnya saja baik. Ya. Artinya apa? Orang itu asal kalau sudah baik ya sudah. Ya. Tidak perlu misalnya memperhatikan hal-hal yang zahir. Enggak. Antara zahir dan batin, ya dalam agama kita itu sama-sama diperhatikan, sama-sama diperhatikan. Jadi nggak cukup niatnya saja, yang penting hatinya baik, enggak. Baik hati, lisan ataupun anggota badan, perbuatan anggota badan itu semuanya harus harus baik. Tidak cukup hanya hatinya saja, ya. Tidak cukup hanya hatinya saja. Sebab apa? Kalau memang hati orang itu baik, pasti akan muncul dari muncul misalnya penampakannya dari lisannya maupun dari perbuatannya. Ya. Kalau misalnya orangnya kok lisannya katakanlah ya mengucap kata-kata kasar, kotor bahkan, maka itu menunjukkan batinnya yang rusak. Perbuatannya juga seperti itu. Kalau tadi saya bilang orang batinnya lebih baik daripada zahir ini, biasanya diperumpamakan, ya, yang pernah saya pahami, misalkan seorang sahabat, misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu banyak orang yang takut. Ya, ketegasan beliau itu banyak orang yang sampai segan sekali. Ya. Bahkan aja setan aja Umar lewat sini dia nggak berani lewat jalan yang ditempuh Umar. Ya. Zahirnya mungkin orang banyak yang ya begitu ya. Tapi pada dasarnya batin beliau justru lebih baik, lebih baik, artinya kelembutan beliau. Bahkan ketika membaca Al-Quran, bagaimana tersentuhnya beliau dengan ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. Ini. Ya, jadi tadi ya, as-sidq, ya, kejujuran itu mencakup 3 hal: ucapan, perbuatan, dan keadaan seseorang. Dan orang yang jujur, jamaah sekalian Allah, ini disebutkan ada beberapa manfaatnya. Pertama, as-sadiqu sa'irun ala darbil anbiya'i war rusul. Orang yang jujur itu berarti dia menempuh jalan para nabi dan rasul. Karena kita tahu ya, salah satu sifat nabi dan rasul itu sidik. Ya, kita sebutnya sidik. Sidik itu jujur. Ya, as-sidq, ya, jadi sidik. Jujur. Kemudian yang kedua, ya, bahwa orang yang jujur mu'anun wa mansur, dia akan ditolong dan akan mendapatkan bantuan. Pasti ada yang bela. Percaya nggak Bapak Ibu? Orang jujur akan ditolong, percaya nggak? Kalau zaman sekarang gimana? Orang yang jujur malah malah hancur, ya. Orang jujur malah hancur. Ya, disingkirkan. Tapi jamaah sekalian Allah, tentunya kemarin kita sudah pernah bahas ya, bahwa ya, kata-kata setiap kali kita nemukan bahwa kebaikan itu akan ditolong, kebaikan itu akan dibela, ya. Tentunya kita pasti akan bertanya-tanya. Zahirnya mungkin banyak orang yang tidak terbela, tidak tertolong, tapi suatu saat nanti ya ada waktu di mana dia akan dibela, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini penulis buku ini mengambil kasus Nabi Yusuf alaihi salam, ya, yang beliau itu as-siddiq, orang yang benar-benar jujur, sungguh-sungguh. Ya. Apa ininya? Syahidnya yang mana? Ketika beliau sudah mau dipanggil
oleh sang penguasa, ya kan? Karena apa? Ketika rajanya punya mimpi begini, ya, kemudian orang yang pernah ditolong, yang pernah diberitahu takwil mimpinya oleh Nabi Yusuf kan lupa itu, ya. Akhirnya apa? Oh, dia ingat waktu di penjara saya bertemu dengan Yusuf. Akhirnya diceritakanlah mimpi sang raja itu kepada Yusuf. Kemudian apa? Nabi Yusuf alaihissalam memberikan takwil mimpi itu. Disampaikanlah takwil mimpi ini kepada sang raja. Kemudian raja apa? Sini, panggil sini. Ya. Mana orangnya? Ya kan? Nah, ketika sudah mau dikeluarkan dari penjara, jamaah sekalian rahimahullah, Nabi Yusuf sikapnya bagaimana? Bapak Ibu mungkin tahu. Ini kan kita udah sering tuh dengar ceritanya. Ketika sudah mau diminta keluar penjara, apa permintaan Nabi Yusuf? Saya nggak akan keluar dari penjara ini sampai apa? Sampai saya betul-betul bebas dari tuduhan yang ditimpakan saya kepada saya selama ini. Jadi saya mau keluar dalam keadaan apa? Betul-betul bersih nama saya. Nggak mau apa? Yang dulu-dulu itu masih apa? Ada sisa-sisa. Oh, dulu nih orang bekas di penjara karena dia pernah melakukan ini. Enggak, beliau nggak mau itu. Jadi saya nggak mau keluar sampai apa? Betul-betul saya bebas dari segala tuduhan yang pernah ditimpakan kepada saya. Maka apa? Tanyakan istri sang pembesar Mesir itu, saya salah atau benar? Jadi beliau merasa jadi korban kan ya. Jadi nggak mau keluar sampai apa? Benar-benar orang yang menuduh saya melakukan kesalahan, dia sendiri yang bilang bahwa saya bebas dari segala tuduhan. Akhirnya dipanggillah istri sang pembesar Mesir ini. Maka apa? Ya, qalat imra'atul aziz al-ana hasal haqq. Ya, ketika dipanggil istri sang pembesar Mesir ini apa? Dia mengatakan apa? Sekaranglah tampak mana itu yang benar. Ya, tampak jelaslah kebenaran itu. Saya yang menggoda dia. Baru bilang itu. Ya, ana rawattuhu an nafsi wa innahu laminas shadiqin. Sayalah yang sudah menggodanya dan sungguh dia adalah orang yang jujur. Artinya nggak ada salah apa-apa. Saya yang goda dia. Nah, ketika sudah keluar statement ini, pernyataan ini, baru Nabi Yusuf apa? Mau keluar dari penjara. Nah, ini jamaah. Ya. Jadi apa? Di sinilah letak apa? Letak syahid bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang jujur. Ya. Dan ini tentunya ya siapapun ketika seorang itu betul-betul jujur, dikenal sebagai orang yang jujur, maka nggak akan ada yang bisa nuduh dia sembarangan. Ya, nggak akan ada yang nuduh dia sembarangan. Ya karena memang ya disaksikan oleh banyak orang dan dibuktikan oleh banyak orang. Jadi di sini ada kata-kata apa? Orang yang jujur itu akan ditolong, yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang jujur, ya dia sedang berjalan di jalan yang akan mengantarkannya kepada surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa." Hendaklah kalian bersikap jujur, karena sungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Ya, dan kebaikan itu akan mengantar kepada surga. Dan tidaklah seorang itu senantiasa dia berkata jujur, bersikap jujur, dan senantiasa dia berusaha tetap jujur dalam keadaan sesulit apapun. Ini makna yataharras sidq. Benar-benar dia berusaha seoptimal mungkin bisa bersikap jujur walaupun dalam keadaan kepepet. Dalam keadaan kepepet misalnya apa? 3 orang sahabat tadi. Ya, kalau dia jujur maka apa? Kehormatan dirinya akan jadi taruhan. Dia akan dikenal sebagai orang yang membangkang perintah Nabi untuk berperang, dan ini suatu kesalahan besar. Ya. Tapi walaupun begitu, dalam keadaan kepepet seperti itu, karena kan kalau kenapa orang berdusta kan dia ingin menyelamatkan kehormatan dirinya kan begitu. Ya, kan begitu jemaah. Tapi dalam keadaan seperti itu pun dia berusaha untuk jujur. Maka Maka orang yang seperti ini akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan kejujurannya itu akan mengantarkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kan lawan hadis ini apa? Orang yang berdusta.
Karena perbuatan dusta itu akan mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan akan mengantarkan kepada neraka. Jadi orang kalau dusta, kalau orang melakukan keburukan, kemudian dia pasti akan menutupi aib dirinya. Akhirnya dia berkata dusta. Ya toh? Sekali dusta selamat, ya akhirnya berbuat buruk lagi, dusta lagi. Mungkin selamat lagi terus sampai akhirnya dia apa? Banyak melakukan keburukan itu sehingga dia masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ini jamaah sekalian Allah. Kemudian orang yang jujur, wa ahlu sidqi humun najuna yaumal 'ardil akbari 'ala rabbihim. Orang-orang yang ahli ahlu sidq, orang-orang yang jujur ini, mereka lah yang akan selamat pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan semua amalan-amalan hamba-hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, qala Allah hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Ya, Allah mengatakan ini adalah hari di mana orang-orang yang jujur itu akan apa? Mendapatkan manfaat, kebaikan, keberuntungan dari kejujuran mereka. Ya, dari kejujuran mereka. Nah, ini berarti jamaah sekalian Allah, ya. Kita jadi punya mindset bahwa orang yang jujur ini akan ditolong, kalau nggak di dunia ya di akhirat. Kan begitu. Kenapa? Allah berfirman, hari inilah hari ketika orang-orang yang jujur itu akan mendapatkan kebaikan, keuntungan dari sikap jujur mereka. Baik. Ada sebuah kisah, saya akhiri saja ya, ini terakhir. Ketika Rasulullah SAW baru menyampaikan dakwah beliau di Mekah, ya, dan orang-orang Mekah kan punya kebiasaan dagang kemana? Ke Syam, ya, ke Syam salah satunya. Nah, ketika Heraklius, ya, bukan periode Mekah berarti ini ya. Kalau sudah sampai berarti sudah masa pada tahapan Rasulullah SAW menyampaikan surat-suratnya, ya, memberikan surat dakwahnya kepada para raja ketika itu, ya. Nah, Heraklius yang menjadi kaisar Romawi pada saat itu mendapatkan surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berisi ajakan untuk masuk Islam. Ketika itu, ya, ada maka beliau bertanya, apakah ada orang-orang Arab yang ada di wilayah kita di Syam ketika itu? Maka dikatakan kepada beliau, ya ada. Akhirnya dipanggillah rombongan kafilah orang-orang Arab, dan di antara mereka ada siapa? Ada Abu Sufyan. Maka berkatalah Heraklius nih, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan laki-laki yang mengaku nabi ini? Maka Abu Sufyan mengatakan saya. Akhirnya Abu Sufyan disuruh duduk paling depan, ya, orang-orang Arab yang selainnya duduk di belakang. Terus kemudian disampaikan kepada penerjemah, katakan kepada mereka, ya, saya akan tanya, ya, saya akan tanyakan kepada orang ini beberapa pertanyaan. Kalau dia berkata bohong, ya, maka orang-orang yang di belakangnya harus memberitahu bahwa dia mengucapkan ucapan yang bohong. Jadi yang orang-orang yang di belakangnya itu disuruh ngoreksi, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan ketika itu? Beliau mengatakan kalau saja, ya, bukan karena nanti kalau saya berbohong nanti akan jadi omongan orang bahwa Abu Sufyan pernah berbohong kepada Raja Heraklius. Ya, kalau saja bukan karena nanti ada omongan orang seperti itu, ya, maka saya akan berbohong. Jadi ketika berhadapan dengan Raja Heraklius, Abu Sufyan ketika itu tidak merasa takut sedikit pun bahwa teman-temannya yang di belakang itu akan mendustakannya. Dia nggak takut. Nggak takut nggak takut dengan teman-temannya, enggak. Karena dia yakin pasti mereka akan membenarkan apapun yang keluar dari lisannya akan dibenarin. Tapi yang dia takutkan nanti kalau sudah tidak lagi di hadapan Heraklius, misalnya teman-temannya, kemudian pulang ke Mekah, lalu teman-temannya akan cerita, ya, gimana waktu itu ada ketemu Raja Heraklius, ditanya oh, Abu Sufyan tuh dia bohong. Nah, justru yang dikhawatirkan oleh Abu Sufyan adalah itu, omongan orang nanti ketika dia sudah tidak lagi di hadapan Heraklius. Nah, ini jamaah sekarang. Jadi sikap yang
menunjukkan bahwa orang-orang Arab walaupun mereka di masa jahiliyah ya ada sikap-sikap yang terpuji dari mereka. Mereka memiliki beberapa akhlak yang terpuji. Akhirnya ya dia tidak berdusta. Jadi ditanya begini-begini, ditanya dia apa adanya. Ini jamaah sekalian rahimahullah ya, di antara hal yang menunjukkan bahwa akhlak itu sesuatu yang sudah Allah ilhamkan pada diri kita, dan ya itu dipahami secara fitri. Fitri itu bawaan. Ya. Jadi nggak ada orang yang misalkan bayi kalau misalkan tidak ada pengaruh buruk dari lingkungannya, dia akan Ya ngomong apa adanya, jujur. Ya. Itu namanya akhlak yang memang menjadi fitrah manusia, jujur. Dimanapun ya, manusia kalau misalnya mau di kutub utara, kutub selatan, di belahan bumi manapun, kalau misalnya ditanya mana yang baik, jujur atau dusta, dia katakan Yang baik itu jujur. Ya, nggak ada yang berbeda satupun orang pasti akan mengatakan jujur itu suatu hal yang terpuji. Ya, makanya ada hukum-hukum akhlak yang sifatnya universal. Artinya berlaku untuk semua manusia. Ya berlaku untuk semua manusia. Maka jamaah sekalian, saya mengajak diri saya pribadi, begitu juga jamaah, ya terutama untuk para orang tua, salah satu bentuk pendidikan secara tidak langsung, ya sikap yang mendidik anak bersikap dusta. Misalnya jamaah kan mungkin sebagian ada orang tua sini lele sini, ya abi kasih sini, ayah kasih ini, mungkin dipegang sesuatu, ketika datang nggak ada apa-apa, bercanda aja. Ini salah satu contoh buruk yang perlu dihindari. Jadi kalau memang mau ngasih sesuatu ya sudah kasih betul, ya jangan dibuat candaan, ya bahkan bercanda pun kita harus ya bersikap jujur. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang ingin ditanyakan jamaah? Tidak ada ya, cukup jelas ya, karena ini sesuatu yang kita pahami bersama, tinggal prakteknya. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, agar kita bisa tetap menjadi orang-orang yang yataharras sidq, berusaha untuk senantiasa jujur walaupun dalam keadaan sulit yang bisa jadi mengorbankan kehormatan kita, bahkan kita akan menderita kerugian material, ya tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun keadaan kita, dan tentunya ketika kita melakukan kebaikan, di antaranya bersikap jujur ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita, mengarahkan kita, membimbing kita menuju surganya. Allahumma amin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.